Ya pemirsa, di tengah polemik ijazah palsu yang mengusik logika, Joko Widodo hadir di meja periksa. Transparansi hukum pun kini diuji makna demi menjawab keraguan yang terus menggema. Namun, di tengah sorotan publik yang penuh tanya, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Lantas akankah proses ini dapat menjawab segala tanya atau justru menambah gelombang curiga? Kita bahas lebih dalam. Malam ini sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana. Selamat malam, Pak Firman, apa kabar? Selamat malam, Baik, Mas. serta ada tim pembela ulama dan aktivis dari pihak pelapor, ada Azam Khan. Selamat malam, Bang Khan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Bang Firman terlebih dahulu. Jokowi ini kan mengaku dicecar 22 pertanyaan. Nah, apa yang menjadi fokus penyelidikan tadi? Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi hari ini Bapak memenuhi undangan dari Barreskrim Polri. Bapak diberikan sebenarnya 8 pertanyaan, namun pertanyaan tersebut ada beberapa sub pertanyaan, sehingga totalnya ketika kita hitung sekitar 22 pertanyaan. Pertanyaan tersebut mengenai profil Bapak, mengenai juga ijazah Bapak SD, SMP, SMA, dan S1 di Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian penggunaan ijazah yang sudah dilakukan pada saat menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur dan presiden Republik Indonesia. Dan juga mengenai proses perkuliahan dari mulai beliau masuk, kemudian mengikuti seluruh proses sampai dengan beliau lulus dan memiliki ijazah yang sudah diverifikasi juga oleh pihak UGM. Demikian, Mas Rizky. Baik, lama penyelidikan tadi berapa lama, Pak? Kurang lebih 1 jam ya, lebih Satu dari jam. 1 jam lah. Baik, 1 jam. Saya ke Bang Azam. Bang Azam, menurut Anda, apakah 22 pertanyaan bagi Jokowi dalam 1 jam ini sudah proper belum? Biasanya kan kalau orang diperiksa itu bisa setengah hari begitu. Iya, saya pikir begini, memang ya kalau kita bicara dengan 22 pertanyaan itu, yang pernah saya dampingi Rustam Effendi itu 10 jam lebih, mulai dari jam 10 hingga pagi ya, hingga hampir jam 11 malam itu ada 73 pertanyaan, walaupun ada jeda sholat dan makan. Ya saya kira begini, wajar atau tidak itu memang relatif ya, gitu loh ya. Ya kalau pertanyaannya mungkin 22 itu pendek-pendek dan dijawab pendek-pendek, ya mungkin saja bisa 1 jam gitu loh ya. Atau bahkan kurang 59 menit gitu loh ya. Nah tetapi kalau pertanyaannya itu juga menggali dari apa yang ingin diketahui oleh pihak Mabes, ya tentu 22 pertanyaan tak mungkin 1 jam. Nah, makanya relatif dari sudut mana dulu kita nggak ngerti gitu loh ya. Tapi ya sudah, ini kan berproses gitu loh ya. Artinya berproses ini kan rakyat yang membutuhkan. Beliau ini kan sudah mulai dari wali kota 10 tahun. Waktu itu kalau tidak keliru Dr. Andes ya. Terus gubernur, presiden, insinyur. Artinya selama kurang lebih ya 22 tahun, artinya berada di kekuasaan yang terakhir puncak gitu loh ya. Nah konteksnya adalah masyarakat ingin bertanya. Sebab kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1 ayat 2 itu rakyat kan memiliki kedaulatan, ingin artinya mengetahui tentang pimpinannya. Ya, Bang Azam, saya kira selama 22 tahun Pak Jokowi memimpin mulai dari Solo, kemudian Jakarta sampai memimpin negara begitu. Apakah itu sudah tidak cukup menjadi bukti kalau Pak Jokowi sudah memiliki ijazah asli begitu? Ya, makanya saya bilang dalam konteks itu bisa iya, kan bisa tidak. Bisa iya, fakta itu terjalani, kan begitu. Bisa tidak, kan boleh dong rakyat misalnya bertanya, bersangka-sangka. Karena situasi yang berkembang awalnya dari kalau tidak keliru si Dian ya, partai PSI itu ya, yang membuka akhirnya ditangkap sama Roy Suryo, berkembang ke Dr. Sianipar, Tifa, sehingga sampai menjadi polemik yang begini.
Artinya karena dibukanya dari partai PSI itu yang menjadi ini, bahkan dibuka gambar bahwa ini loh ijazah asli Jokowi. Saya lupa nama lengkapnya ya, Dian atau siapa itu yang sekarang mungkin juga diperiksa oleh Polda. Baik, Bang Azam, kalau hanya sekedar bertanya apakah ijazahnya ini asli atau palsu, sebenarnya kan tidak perlu melapor ke Bareskrim. Iya, betul. Makanya gini, kalau saya pikir beliau, Pak Jokowi adalah presiden, mantan gubernur, mantan wali kota. Jadi apa beratnya, apa susahnya, tunjukin aja sih. Nggak perlu juga pakai penasihat hukum, nggak perlu pakai itu dan ini. Orang cuma nunjukin. Dan perlu diketahui, bicara ijazah itu sebenarnya tidak mutlak privasi. Wong itu terbuka kok, waktu mendaftar terbuka. Pada saat juga misalnya di ini terbuka, sekresi KKN semua terbuka sampai pada batas wisuda pun ditonton, dipublikasikan, dimediakan, bahkan ada dokumentasinya. Jadi itu. Baik. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, tadi tinggal tunjukin saja kalau perlu gitu, kalau bisa. Kenapa sampai harus menunggu di pengadilan begitu? Pak Firman, silakan. Jadi kan tidak ada yang bisa juga menjamin ya jika ditunjukkan akan seperti apa. Namun akhirnya Bapak sudah memilih untuk menggunakan proses hukum karena memang ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itu kan. Jadi seperti yang disampaikan beliau tadi, Pak Jokowi bersedia untuk memperlihatkan itu dalam proses hukum sehingga nantinya tentu dalam koridor-koridor yang baik dan tentunya sesuai dengan hukum. Demikian, Rizky. Baik ke Pak Firman lagi, apakah tim hukum Jokowi saat ini sudah menyiapkan bukti atau dokumen resmi sebagai bentuk untuk klarifikasi terhadap tuduhan tersebut? Ya, seperti yang sudah pernah kami sampaikan juga, jadi kami sudah mengumpulkan, mengkaji bukti-bukti yang sudah kami sampaikan. Juga hal-hal terkait juga termasuk ijazah asli Pak Jokowi. Sudah kami bawa, kita perlihatkan juga pada para penyelidik pada saat di Polda Metro Jaya. Dan kami sedang menunggu sekarang apa lagi yang dibutuhkan oleh pihak penyelidik dalam rangka menelusuri laporan atau pengaduan dari Bapak. Baik. Pak Firman, untuk hasil uji laboratorium forensik, apakah sudah ada informasi terkait itu hasilnya? Ya, tadi kan seperti kita ketahui Bapak datang atas undangan dari Bareskrim Polri, terus kemudian tadi siang juga sekitar jam 11 lebih juga diserah terimakan kembali ijazah Pak Jokowi yang sekitar tanggal 9 lalu diserahkan kepada pihak penyelidik Bareskrim. Dan mengenai bagaimana proses eksaminasi dan sebagainya memang tadi tidak ada dibicarakan. Jadi hanya disampaikan mengenai ditunjukkan ini ijazah Pak Jokowi, apakah benar sebagainya dan dijawab. Demikian. Baik, ke Pak Firman lagi nih. Pak Firman, apakah ada motif politik di balik pengungkapan isu ijazah palsu ini sebenarnya? Menurut Anda bagaimana? Saya pikir ya karena kami adalah tim kuasa hukum ya. Namun sejauh ini tadi juga disampaikan, dipertanyakan tadi. Jadi sebenarnya kami melihatnya ini proses hukum biasa ya. Tidak ada terkait dengan hal-hal politik. Namun memang banyak orang yang mencoba menarasikan seperti itu. Tapi kami sama sekali tidak melihat ini adalah suatu hal politik. Dan memang akhirnya Bapak memilih proses hukum dalam rangka untuk menunjukkan bahwa saya, masyarakat, saya memiliki hak hukum, saya melaporkan atas dugaan-dugaan dan atau fitnah yang sudah mencemarkan nama baik Bapak. Demikian. Baik, kita akan menyaksikan terlebih dahulu usai laporan dilayangkan, proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dan sejauh ini sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang.
Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menjelaskan, laporan terhadap kelima orang tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Berkaitan dengan laporannya, Jokowi mendapat 35 pertanyaan dari pihak polisian. Beberapa hari usai melayangkan laporan, Jokowi mengungkapkan alasannya melaporkan Roy Suryo CS ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi mengaku merasa terhina dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Jokowi pun menegaskan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki jasa palsu ke Polda Metro Jaya bisa menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kami kembali akan berdialog bersama kedua narasumber kami dan saya akan ke Bang Azam. Bang Azam, apa tanggapannya terkait pelaporan Jokowi ke Mabes Polri? Ya, sementara kalau saya melihat sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Pertama, sebenarnya ini tidak perlu ada konflik, tidak perlu juga ada laporan, cukup diberitahukan, cukup dipanggil, cukup dikumpulkan, diberitahukan inilah ijazah saya, inilah hasil-hasilnya, inilah wisuda saya, ini KKN saya, ini waktu kita dapat ijazah, saya kira itu clear. Dan saya kira tidak berkembang kemana-mana. Ya. Namun kenapa ini perlu diinikan? Sebab di posisi rakyat itu yang memilih beliau gitu loh ya. Artinya rakyat memilih beliau, semua lah ya rakyat, termasuk Mas Firman juga rakyat kan. Walaupun punya profesi sebagai lawyer gitu loh ya. Tetapi kan ini penting, buat apa sih? Artinya diributkan soal begini. Cukup dari awal dulu. Nah, kalau memang tadi yang disampaikan Pak Jokowi cukup di mana? Di pengadilan, padahal terjadi proses gugatan ijazah palsu. Dan pada saat itu terjadi waktu pertama penangkapan Gus Nur dan Bambang Tri, tapi tidak kunjung dihadapkan, tetapi hanya fotokopi itu yang diinikan terakhir gugat di ijazah palsu di PN Pusat, termasuk putusannya adalah NU. Ya artinya katakan tidak punya wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik. Seharusnya kalau memang mau dibawa, berarti case close, kasus itu tertutup. Sudah selesai, maksud saya itu begitu. Harusnya demikian. Dan perlu saya tambahkan, posisi Pak Jokowi ini bukan cuma sekedar mantan presiden, tapi beliau juga pejabat negara sesuai yang diangkat oleh Kepres 30 oleh Pak Prabowo, 2 mantan presiden. Dan di putusan MK 105 PUU 22 2024, pejabat, pemerintah, korporasi maupun kelompok orang atau manusia itu boleh titik gitu loh. Artinya seharusnya ya buat apa gitu loh, undang aja lah pertemuan ini, toh kita rakyat. Kalau saya undang saja para pakar, baik itu telematika, forensik, digital, semua undang, dibuka pada publik gitu loh. Artinya buat apa, masa iya mantan presiden mau istilahnya, mohon maaf ini mau memenjarakan rakyatnya sendiri, kan kasihan gitu. Maksud saya begitu. Baik, Bang Azam. Itu urusan pencemaran nama baik dan fitnah cukup di situ, tidak naik ke pasal 32, 35. Ya. Ini Bang Azam, tapi apakah upaya-upaya yang tadi Bang Azam sampaikan, upaya-upaya persuasif itu sudah pernah disampaikan oleh tim kuasa hukum Jokowi atau ke Pak Jokowinya secara langsung? Kalau kita kan rakyat ya, begitu sudah ada problem begitu, seharusnya
seperti Pak Jokowi dengan kanan kirinya atau didukung oleh penasihat hukumnya, ya sudahlah, mari kita ketemu semua, misalnya taruh di Hotel Borobudur, misalnya taruh di mana, mari kita artinya berbicara antara pemimpin dan rakyat. Nah itu kan bagus, maksud saya itu begitu. Inilah ijazah saya, mulai dari tadi disebutkan mulai SD, SMP, SMA, nggak apa-apa, itu bagus kalau menurut artinya saya. usaha-usaha persuasif itu belum pernah dicoba begitu ya. Nah, baik, tanggapan Anda, Pak Firman. Kalau secara memang tidak. Gimana? Baik, Pak Firman, tadi kan ada usaha-usaha persuasif yang sebaiknya dilakukan untuk membuat terang bagaimana tuduhan ijazah Pak Jokowi yang disebut palsu. Nah, adakah upaya-upaya persuasif? Nah, tadi disebut memang belum ada upaya-upaya itu. Nah, kenapa Pak Jokowi belum melakukan langkah-langkah persuasif? Atau memang sudah ada rencananya? Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, kami tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kami kuasa hukum sejak 2 tahun lalu juga sudah menyampaikan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi terkait dengan ijazah dan sebagainya dapat menghubungi kami. Terus terbuka itu bisa diakses, gampang. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh advokat, kita ada kode etik advokat Indonesia bahwa kita sudah dipilih atau ditentukan oleh Bapak sekitar 2 tahun lalu sampai dengan sekarang untuk menjadi tim kuasa hukumnya. Dan oleh karena itu jika ada pertanyaan-pertanyaan dari advokat, silakan menghubungi kami. Kami sampai menyampaikan alamat kami di mana dan sebagainya. Namun ya sudah diupayakan, sudah disampaikan, masih terus berlanjut. Malah pada pasca pelaporan pun masih terus berlanjut dan sebagainya. Saya melihatnya adalah kita sudah menyampaikan terbuka, kita sudah mendapatkan juga verifikasi gitu kan, langsung pejabat yang berwenang, pihak yang berwenang yaitu UGM sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni dari UGM Fakultas Kehutanan, kemudian juga dari KPU juga sudah menyampaikan dari mau dari KPU daerah, KPU Jakarta, KPU pusat gitu ya, tentang wali kota, gubernur dan presiden. Artinya sebenarnya sudah sangat jelas, sudah sangat terbuka dan bisa diakses, sangat mudah. Dan itu sudah berkali-kali. Namun demikian masih terus dilakukan ujaran-ujaran atau fitnah-fitnah atau dugaan pencemaran nama baik yang tentunya sangat merugikan Pak Jokowi. Baik. Demikian. Baik, Pak Firman, kemudian tadi Pak Jokowi sempat menyampaikan di depan para awak media begitu ya, bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya kasihan begitu kalau kasus ini berlanjut di pengadilan. Ini maksudnya bagaimana? Apakah ada pengampunan gitu, permintaan membuka ruang maaf begitu? Ya, jadi tentu kan kayak kami sudah lihat ijazah fisik berkali-kali di dalam berbagai kesempatan gitu ya. Kemudian Bapak sudah menyampaikan sebagai alumni UGM, begitu juga dengan teman-teman semua udah menyampaikan, kita bisa akses semua lah. UGM juga demikian, mau dari rektor, wakil rektor, dekan dan sebagainya. Semua sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, menempuh pendidikan dari tahun 80 sampai tahun 85, dan sampai juga menyampaikan bahwa KKN di daerah mana dan sebagainya. Artinya itu sudah disampaikan semua. Dan kalau sudah disampaikan semua masih juga ada orang yang ingin melakukan eksaminasi. Kita jangan, mohon maaf ya, mungkin dengan dasar bahwa kita mengkritik, dengan dasar bahwa ini demokrasi dan sebagainya, tapi sebenarnya sudah diverifikasi, sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, masih terus menyuarakan tersebut. Jadi kan jadi bingung kan, sehingga kenapa akhirnya kita menempuh jalur hukum supaya terang benderang, supaya gamblang tadi seperti Bapak sampaikan. Artinya dengan demikian kan akan memberikan penjelasan secara menyeluruh dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, Des. Baik, Bang Azam, ini sudah mulai masuk ke ranah hukum begitu. Nah, nanti di pengadilan apakah tim Anda sudah siap dengan laporan-laporan ini? Jadi gini, kalau soal siap ya tentu siap. Namun yang menjadi pikiran kita semua, mungkin saja para tokoh, para profesi, ya, para akademisi, seharusnya kalau soal masalah uji forensik di mana Mabes, nah tim-tim kita juga harus bisa menyiapkan tim independen digital forensik juga yang memang ahli di bidangnya. Mungkin saja bisa dari luar negeri, bisa saja nanti
supaya bisa diuji. Walaupun begini loh, sebenarnya gini, di mana-mana kalau saya lihat harusnya seorang pemimpin ini kan menyayangi rakyatnya. Toh kalau rakyatnya bertanya wajar, kan begitu kira-kira. Nah artinya kewajaran itu ya namanya rakyat dan diangkat oleh ya rakyat, dipilih maksudnya oleh rakyat, ya harusnya ya tadi cobalah cari solusi yang terbaik supaya tidak menjadi polemik panjang begini. Sebab ini kalau terjadi begini tentu bukan cuma sorotan di nasional, tapi di internasional juga menjadi sorotan. Saya juga kasihan kepada rakyat, saya kasihan juga kepada keluarga besar Jokowi. Harusnya dicari, ditempuh dengan jalan mempertemukan pihak-pihak. Saya yakin kalau semua dipertemukan dengan pihak-pihak para ahlinya yang didudukkan, tidak dalam kapasitas ngotot, insya Allah mungkin ada jalan yang terbaik. Itu maksud saya. Jadi harapan saya, pemimpin sayang dong pada rakyat. Rakyat juga boleh bertanya berdasar Undang-Undang Nomor Pasal 1 Ayat 2. Itulah. Baik Bang Azam. Pak Firman sepertinya ingin menanggapi nih apa yang disampaikan Bang Azam. Silakan Pak Firman. Adalah pejabat negara loh yang diangkat oleh melalui Kepres. Bisa saya kasih? Ya silakan Pak Firman. Ya jadi Rizky, kita sudah sangat terbuka sejak dari 2 tahun lalu, ya kan. Kemudian kita sudah bisa buktikan apapun lah alasannya bahwa ada gugatan dan akhirnya tidak diterima dan sebagainya. Artinya apa yang dipersangkakan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi sederhana sebenarnya. Kemudian kan sudah ada komunikasi-komunikasi dan sudah bisa dilihat, diakses ke publik juga. Kemudian akhirnya belakangan ini timbul lagi gitu kan. Tadi saya sampaikan bahwa ini sudah berkali-kali diajukan untuk silakan kalau ada yang mau melakukan apapun hubungi kami dan sebagainya. Secara terbuka loh, Rizky. Tidak secara tertutup, tidak secara surat tertutup seperti itu. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita dalam rangka untuk dengan mengalaskan bahwa ini adalah proses kritik, bahwa ini adalah proses demokrasi, bahwa ini adalah proses assessment, penelitian. Sehingga akhirnya kita masuk ke dalam adu argumentasi terbuka seperti ini. Kan tidak harus seperti ini. Yang malah kami sampaikan, kami telah memiliki bukti yang sangat cukup. Sehingga akhirnya kami memberikan kepada Bapak, Pak ini loh bukti-buktinya. Karena Bapak menyampaikan kok saya namanya dicemarkan ya, kok saya sudah sejauh ini diam, tidak bergeming dan sebagainya. Sudah menyampaikan juga, kok semua pihak sudah menyampaikan, yang berwenang sudah menyampaikan bahwa itu benar, bahwa Bapak alumni dan sebagainya, prosesnya juga benar gitu kan. Kok masih terus ya? Dan itu kita sampaikan loh, dan kita benar-benar pada saat kita berikan kajian pun masih memikirkan, Bapak masih mengundurkan kurang lebih 1 minggu gitu. Tapi pada saat yang itu pun masih terus gitu loh, kajian-kajian dan sebagainya. Dan itu terbuka sekali, sehingga akhirnya kita, aduh ini gimana? Akhirnya Bapak memutuskan, oke kita proses hukum deh supaya gamblang, karena tidak ada yang bisa menjamin juga. Sudah terbuka kita berikan, sudah kita undang untuk ayo kalau ada yang mau melakukan verifikasi dan komunikasi, tapi tidak digunakan, Rizky. Jadi saya pikir ya itu yang terjadi, fakta-fakta itu sudah kami sampaikan dan kita proses aja ya. Kita tunggu aja prosesnya. Dan kami pikir di sini adalah proses yang sangat baik untuk kita mengklarifikasi kalau misalnya ada hal-hal yang memang kurang pas, dan disinilah prosesnya. Kira-kira gitu, Rizky. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih juga Bang Azam atas dialog kita pada malam hari ini. Semoga nantinya ke depannya dugaan ijazah Pak Jokowi yang palsu ini semuanya bisa terang benderang gitu ya. Tidak ada lagi saling. Untuk menyampaikan. Ya gimana Bang Azam? Harapan saya begini, kalaupun memang sudah tidak bisa lagi. Closing statement dari Bang Azam, silakan. Ya, closing ya. Harapan saya, kalaupun memang sudah tidak lagi bisa diarahkan menjadi kebersatuan antara pemimpin, mantan, dan rakyat, proses namanya hukum. Nah, proses hukum itu masih nama baik dan kalau memang itu, karena kan dua ini, apakah pencemaran nama baik atau fitnah. Namun kalau memang gentle dalam konteks ukhuwah keilmuan hukum, biarlah nanti di sidang bisa kelihatan tanpa harus mengkriminalisasi. Maksud saya begitu, harapan saya ya demikian gitu ya. Firman dan rekan-rekan gitu loh. Biarkan saja proses berjalan, nggak apa-apa.
tapi nanti saling menunjukkan keahliannya di dalam sidang. Tapi yang paling penting, ini kan masih bergulir. Kalau semua pihak dipanggil, artinya dalam konteks bahasa tanda kutip misalnya dipertemukan, inikah manisnya ke dunia internasional dan nasional. Baik, Bang Azam. Cukup, Bang Azam. Terima kasih, waktu kita terbatas. Ya, terima kasih, Bang Azam. Terima kasih, Pak Firman, atas waktunya. Terima kasih sudah berdialog bersama kami. Terima kasih, dan Pak Rizky, Pak Azam. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, akhir April lalu Jokowi melayangkan laporannya terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dan Jokowi menyampaikan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya karena merasa dihina dan direndahkan. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menjelaskan, laporan terhadap kelima orang tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Berkaitan dengan laporannya, Jokowi mendapat 35 pertanyaan dari pihak polisian. Beberapa hari usai melayangkan laporan, Jokowi mengungkapkan alasannya melaporkan Roy Suryo CS ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi mengaku merasa terhina dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Jokowi pun menegaskan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki jasa palsu ke Polda Metro Jaya bisa menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut bersama Polri, Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan Kejaksaan menggelar pemusnahan barang bukti 2 ton narkotika. Informasi ini akan kami hadirkan. Tetaplah bersama Sindo Prime.